Pada hari Sabtu, 4 Januari 2025, sekitar pukul 12:14:40 WIB, wilayah Kaimana, Papua Barat, diguncang oleh gempa bumi dengan magnitudo 4,6. Berdasarkan laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, gempa tersebut terjadi di lokasi dengan koordinat 4,07 LS, Lintang Selatan, dan 134,03 BT, Bujur Timur, tepatnya sekitar 87 km tenggara Kaimana. Gempa memiliki kedalaman 15 km di bawah permukaan laut. BMKG menginformasikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami, namun warga setempat diminta untuk tetap waspada terhadap kemungkinan adanya gempa susulan. Hingga saat ini, belum ada laporan resmi terkait kerusakan besar atau korban jiwa akibat peristiwa ini. Namun, pihak BMKG masih terus memantau kondisi wilayah terdampak untuk memberikan informasi lebih lanjut. Kepada masyarakat di Kaimana dan sekitarnya, BMKG mengimbau agar tetap waspada dan selalu mengikuti informasi terbaru yang disampaikan oleh pihak berwenang. Disclaimer, informasi ini mengutamakan kecepatan penyampaian data kepada publik. Oleh karena itu, hasil pengolahan data ini mungkin belum stabil dan dapat berubah seiring dengan kelengkapan data yang lebih akurat. BMKG terus melakukan pemantauan secara intensif terhadap situasi terkini dan akan memberikan pembaruan informasi sesuai dengan perkembangan yang ada. Berikut ini prediksi dari BMKG terkait gempa megatrust yang bisa memicu terjadinya tsunami di Indonesia. Ini waktu dan lokasinya. Gempa besar yang dikenal sebagai megatrust yang diduga mengancam Indonesia baru-baru ini menjadi topik hangat di berbagai platform, termasuk viral di TikTok dan media sosial lainnya. Kabar mengenai gempa ini, yang berpotensi memicu tsunami dahsyat, menyebar setelah terjadinya gempa besar berkekuatan 7,1 skala Richter di Jepang, tepatnya di Pulau Kyushu, pada Kamis, 8 Agustus 2024, lalu. Di zona megatrust ini, terdapat palung bawah laut sepanjang 800 km yang membentang dari Shizuoka di barat Tokyo hingga ujung selatan Pulau Kyushu. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, menyampaikan bahwa kekhawatiran para ilmuwan Jepang terhadap megatrust Nankai serupa dengan kekhawatiran yang dirasakan para ilmuwan di Indonesia. Di Indonesia, yang perlu mendapat perhatian khusus adalah seismic gap megatrust Selat Sunda, M87, dan megatrust Mentawai Siberut, M89. Gempa di kedua segmen megatrust ini hanya tinggal menunggu waktu, mengingat kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun tidak mengalami gempa besar, kata Daryono dalam pernyataan resminya beberapa saat lalu. Sebagai langkah mitigasi, BMKG telah menyiapkan sistem monitoring, pemrosesan, dan penyebaran informasi gempa serta peringatan dini tsunami yang semakin cepat dan akurat. Daryono juga menjelaskan bahwa jika gempa besar benar-benar terjadi di megatrust Nankai, kemungkinan besar hal ini akan memicu tsunami, karena setiap gempa besar dan dangkal di zona megatrust berpotensi menyebabkan patahan dengan mekanisme naik, thrust fault, yang dapat mengganggu kolom air laut, memicu terjadinya tsunami. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah jika gempa megatrust besar terjadi, hal tersebut akan mempengaruhi lempeng tektonik di Indonesia? Jawabannya adalah, jika terjadi gempa besar di megatrust Nankai, deformasi batuan skala besar yang terjadi dipastikan tidak akan berdampak pada sistem lempeng tektonik di Indonesia. Jaraknya yang sangat jauh serta biasanya dinamika tektonik yang terjadi hanya berdampak pada skala lokal hingga regional pada sistem tunjaman Nankai, jelas Daryono. Meskipun demikian, tsunami besar di Jepang dapat menjalar hingga ke wilayah Indonesia, sehingga hal ini perlu kita waspadai, tambahnya. Meski demikian, Daryono menyatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir, karena apa yang terjadi di Jepang dapat dipantau secara real-time dan dianalisis dengan cepat. Menurut Daryono, BMKG dapat memodelkan tsunami yang mungkin terjadi dan dampaknya menggunakan sistem INATWS, Indonesia Tsunami Early Warning System, sehingga BMKG akan segera menyebarluaskan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di bagian utara Indonesia. Pada hari ini, Sabtu 4 Januari, wilayah Tenggara Pohuwato, Provinsi Gorontalo, diguncang oleh gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 4,3. Gempa terjadi pada pukul 13:55:41 WIB, dengan lokasi pusat gempa yang terletak di koordinat 0,29 derajat lintang utara,
Lu, dan 122,06 derajat bujur timur, BT, sekitar 22 km tenggara Kabupaten Pohuwato. Berdasarkan laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, gempa ini terjadi dengan kedalaman 166 km di bawah permukaan laut. Meskipun pusat gempa berada cukup dalam, getaran gempa tersebut dapat dirasakan oleh warga di sekitar kawasan Gorontalo, terutama di daerah sekitar Pohuwato. BMKG mengonfirmasi bahwa gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Namun, pihaknya terus memantau perkembangan situasi dan mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan. Selain itu, BMKG mengingatkan bahwa informasi yang disampaikan masih bersifat sementara, karena data yang ada masih dalam proses pengolahan lebih lanjut. Seiring waktu, data yang lebih lengkap akan tersedia, dan kemungkinan dapat ada perubahan terkait dengan lokasi atau magnitudo gempa. 4 kabupaten kota di Jawa Tengah yang terletak di pantai selatan, Pansela, berisiko terdampak gempa bumi megatrust. Kalau untuk Jawa Tengah sendiri itu yang berhadapan langsung dengan zona megatrust itu wilayah pesisir selatan, di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonogiri, ungkap Kepala Stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, Geofisika Banjarnegara, Heri Susanto Wibowo saat dikonfirmasi, Kamis, 29 Agustus 2024. BMKG memetakan, ada 3 segmen gempa megatrust berkekuatan 8 magnitudo yang berpotensi mengguncang pesisir Pansela Jateng. Risiko gempa itu membentang 240 km dengan pergerakan 7 cm tahun. Potensi di megatrust yang ada di wilayah Jawa Tengah itu bisa membangkitkan kekuatan 8,7. Itu perhitungan para ahli. Bisa tersebar sekitar 200 hingga 240 kilo di pesisir selatan Jawa, jelasnya. Dia mengatakan 3 pemetaan zona megatrust di Indonesia terbagi di 13 segmen. Sebanyak 3 segmen terletak di Jateng, yakni segmen Selat Sunda, East Central Java, Jatim dan Jateng, dan Jawa Barat. Di Indonesia itu terdapat sekitar 13 segmen megatrust, kalau untuk di Jawa Tengah ada 3 segmen megatrust yang memiliki potensi mengancam wilayah Jawa Tengah, imbuhnya. Heri menjelaskan potensi gempa megatrust di Pansela Jateng disebabkan adanya titik sumber gempa dan juga area pertemuan lempeng zona subduksi tersebut. Dia menjelaskan di Indonesia terdapat 4 pertemuan lempeng yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, Pasifik dan Filipina. Megatrust itu merupakan tempat pertemuan lempeng, di mana lempeng Indo-Australia menunjang atau menyusut ke lempeng Eurasia atau lempeng benua dengan kedalaman kurang dari 50 km. Itu merupakan wilayah atau zona megatrust. Mega itu besar, trust itu naik, berarti itu merupakan patahan yang naik oleh secara etimologi, jelasnya. Lebih lanjut, gempa megatrust juga memiliki resiko kerusakan bangunan yang cukup besar. Oleh karena itu dia menyebut adanya peringatan megatrust bukan untuk menakuti masyarakat Pansela, namun mengajak dan mengedukasi masyarakat agar mampu melakukan mitigasi terhadap risiko gempa tersebut. Terlebih mengingat potensi gempa megatrust tidak bisa diprediksi waktu terjadinya. Kami harapkan dan mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak perlu khawatir berlebihan. Gempa itu belum ada teknologi yang bisa memprediksi secara tepat kapan akan terjadi. Kalau kita sudah mengetahui potensinya tersebut, tentunya upaya-upaya kewaspadaan dan mitigasi perlu ditingkatkan, baik itu mitigasi struktural maupun mitigasi non-struktural, tandasnya.